Kembali bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Alhamdulillah. Nah Pak Ustadz, satu pertanyaan lagi dari Abah ini Pak Ustadz. Mau kemana sih Abah? Buru-buru banget. Iya. Nah Pak Ustadz, gimana kalau ada seorang wanita yang emang ibadahnya tuh udah rajin, tapi kan sebenarnya ibadah kita juga belum, kita tidak tahu nih apakah ibadah kita itu diterima atau tidak. Yang penting kita tuh melakukan ibadah dengan baik dan benar gitu Pak Ustadz. Nah, tapi kita sudah rajin ibadah, tapi apakah akan rentan kita terkena sihir juga Pak Ustadz? Si wanita Pak Ustadz? Iya, sudah rajin ibadah tapi masih kena sihir gitu ya. Betul. Jadi sihir ini berbeda dengan kerasukan jin. Kalau kerasukan jin, kita rajin ibadah maka akan terhalang. Tapi kalau sihir itu diutus oleh tukang sihir. Dia punya bekas tubuh kita. Contohnya tadi ya, dia menggunakan rambut, dia menggunakan kuku, dia menggunakan baju bekas pakai, dia menggunakan foto atau gambar kita yang kemudian dengan itu dia mengirimkan sihirnya kepada kita, ya. Jadi kalau sudah menggunakan bekas maka akan sangat sulit sekali dicegah, ya, kecuali memang Allah tidak mengizinkan sihir itu masuk. Ya, bahkan Rasulullah SAW itu kan pernah kena sihir. Kenapa Rasulullah kena sihir? Karena orang yang menyihir itu punya rambut Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Jadi ini yang harus dicegah sebetulnya, ya. Bukan karena dia rajin ibadah atau tidak rajin ibadah kemudian dia kena gangguan. Kadang-kadang orang yang betul-betul rajin ibadah yang justru kena gangguan. Kenapa? Karena adanya orang yang dengki sama dia. Oh iya betul Pak Ustadz. Ada orangnya yang iri dengan dia. Iya, berarti Pak Ustadz salah satu tujuan wanita berkerudung itu untuk mencegah itu ya Pak Ustadz? Iya, jadi itu salah satunya, melindungi. Sebetulnya lebih daripada itu. Bisa. Nah, begitu Abah. Nah Pak Ustadz, apa namanya? Apa tuh? Ya udah aku duluan aja kalau gitu ya. Nah, aku nih bertanya-tanya ya Pak Ustadz. Kalau misalnya itu kan kita kan lebih rame sekarang tuh kalau misalnya kasus pelet itu terjadi kepada wanita ya Pak Ustadz. Itu kira-kira kenapa Pak Ustadz? Iya. Jadi kasus pelet ini kenapa terjadi banyak kepada para wanita? Karena gini, secara psikologi lelaki ini dia lebih lebih punya jiwa petualang gitu ya. Kemudian dia punya ego yang sangat besar gitu ya. Ketika dia menyukai seorang wanita kemudian dia lamar, kemudian wanita itu menolak, itu punya ego yang sangat besar. Sehingga kemudian dia meledak emosinya, kemudian datang ke dukun, kemudian dia meminta dukun untuk menyihir. Iya benar. Seperti itu ya. Kalau wanita ini lebih kepada dia kalem ya, tenang aja gitu ya. Jadi dia kalau suka sama laki-laki bukan dengan cara sihir, ya, tapi dia tidak terlalu menunjukkan gitu ya. Iya benar. Beda dengan laki-laki, kalau dia menyukai seorang wanita, dia lebih agresif gitu ya. Karena dia agresif, kemudian ditolak sama si wanita, akhirnya dia sakit hati, dia datang ke dukun seperti itu. Walaupun kasusnya tetap laki-laki banyak yang disihir oleh para wanita. Nah, yang di lapangan biasanya kalau wanita yang disihir karena sihir mahabbah biasanya wanita itu masih bujang gitu ya, masih gadis. Tapi kalau laki-laki yang disihir biasanya yang sudah punya beristri. Itu lebih bahaya Pak Ustadz. Lagi ramai ya. Yang menyihir itu siapa? Yang menyihir itu orang yang suka sama suami orang dan kemudian dia ingin memisahkan dia dengan istri sehingga kemudian bisa nikah sama laki-laki itu. Waduh. Itu kalau sampai sukses itu wanitanya sangat itu bukan berdampak nggak Pak Ustadz? Selalu ya karena ikatan hubungan juga lama kan sampai betul. Sampai mau memutuskan gitu kalau misalnya sampai menikah gitu Pak Ustadz. Iya, jadi ya tadi sekali lagi kalau kemudian dia lakukan itu kan dia berdosa. Tapi kalau kemudian dia setelah itu insaf dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tetap akan diterima. Tapi apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kezoliman, sesuatu yang diharamkan dan tidak benar gitu ya, tidak boleh merebut suami orang. Nggak boleh nih pemirsa. Kita sebagai wanita harus punya harga diri juga nih, jangan sampai ngambil suami orang kayak aduh ya ampun laki-laki di dunia ini banyak. Iya betul pemirsa. Betul. Tentu saja. Nah Pak Ustadz tadi sempat yang terlewat nih, apakah jin itu hanya mengganggu wanita muslim aja gitu Pak Ustadz? Karena kan
merasa ada tantangan atau gimana tuh Pak Ustadz? Iya, jadi sebetulnya enggak juga. Ya, jadi jin ini dia mengganggu siapapun. Termasuk sihir ini juga dia mengganggu siapapun. Termasuk non-muslim, muslim, semuanya diganggu. Atas dasar tujuan kan. Non-muslim pun kalau kemudian dia misalkan cantik, dilamar sama seorang lelaki, dia nggak mau, ya akhirnya ujungnya kan nyihir juga. Supaya dukun bertindak. Supaya wanita yang dia awalnya menolak, awalnya benci, berubah menjadi cinta, berubah menjadi sayang. Bahkan wanita itu yang balik mengejar-ngejar dia. Kan benar-benar Pak Ustadz. Nah, seperti itu. Jadi tidak mesti semuanya. Jadi tidak mesti semuanya Pak Ustadz. Semua wanita bisa kena sihir. Nah Pak Ustadz, kalau sudah terkena sihir, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa wanita lakukan gitu Pak Ustadz? Wanita ya. Apakah bisa dengan ruqyah mandiri Pak Ustadz? Caranya bagaimana Pak Ustadz? Kalau wanita terkena gangguan sihir, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan secara mandiri. Kalau misalkan Anda bisa menemukan praktisi ruqyah, maka disarankan Anda konsultasi kepada ahli ruqyah syariah terdekat. Tapi kalau kemudian Anda tidak menemukan praktisi ruqyah syariah, maka Anda bisa melakukan amalan ruqyah mandiri untuk diri sendiri. Yang pertama adalah rutin mendengarkan ayat ruqyah. Atau bisa juga mendengarkan ayat Al-Quran apapun. Yang penting didengarkan rutin 1 jam setiap hari. Yang kedua, rutin meminum air ruqyah. Kalau Anda punya mau sedikit invest, maka beli herbal yang sudah diruqyah. Salah satunya herbal yang sudah diruqyah ini, herbal hijrah ini sudah diruqyah. Ya, dikonsumsi setiap hari itu untuk melemahkan pengaruh gangguan sihir yang ada dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah mandi dengan air ruqyah. Ya, Anda siapkan air. Dulu para ulama itu menggunakan daun bidara ya, daun bidara untuk dimandikan gitu ya. Kalau hari ini tidak pakai daun bidara lagi, tapi pakai minyak wangi kasturi. Jadi siapkan air 1 ember, teteskan 2-3 tetes minyak wangi kasturi, kemudian bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian dibaca 3 kali masing-masing. Kemudian dimandikan setiap hari. Maka ini insya Allah akan melunturkan dan melemahkan pengaruh gangguan sihir yang ada di dalam tubuh kita. Insya Allah ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz tadi kan Pak Ustadz mengatakan bahwa bisa menggunakan air yang sudah dicampurkan dengan minyak kasturi. Pak Ustadz. Nah ini penasaran Pak Ustadz, ini kalau roll ini gimana Pak Ustadz? Iya, Kan jadi kalau yang roll ini kan nggak bisa ditetes, maka cukup dioleskan. Contohnya ini kan seperti ini ya. Maka Anda oleskan saja di tangan seperti ini kan basah. Kemudian baru dicelupkan di air 1 ember. Baru kemudian dibacakan. Nah, baru dibacakan. Sambil dibacakan doa-doa ya Pak Ustadz. Iya, betul. Dan baca doanya nggak boleh di kamar mandi, dibawa dulu keluar. Dan ini sangat dikanjurkan sekali untuk orang-orang yang terindikasi terkena gangguan jin. Wanita-wanita yang terindikasi terkena gangguan jin, apalagi sampai jin itu menzinai itu ya. Maka dengan menggunakan minyak wangi kasturi rutin sebelum sholat, rutin sebelum tidur, nanti insya Allah dipaketkan ada cara penggunaannya. Kemudian untuk mandi dengan minyak wangi kasturi ini sangat membantu insya Allah. Insya Allah ya Pak Ustadz. Nah di sini juga selain minyak kasturi ada apa aja sih Pak Ustadz? Iya, ini kayak menarik sekali ya. Ada sabun bidara. Sabun bidara ini, pohon bidara itu dipergunakan oleh para ulama untuk memandikan orang-orang yang terkena korban sihir. Kalau dulu kan pakai daun ditumbuk gitu ya. Betul. Tapi sekarang teknologi ada sehingga kemudian diolah dan dijadikan sabun. Sehingga tidak perlu lagi ditumbuk, tapi sudah tinggal pakai seperti pakai sabun. Memudahkan kerja. Nah jadi pemirsa, setelah ini kita akan melakukan ruqyah bareng Pak Ustadz. Tapi ini kan tadi udah mendengar ya, rangkaiannya tuh apa. Jadi salah satunya itu ada di sini nih, kasturi yang harus kalian atau pemirsa punya. Nih seperti ini pemirsa, lihat. Ini tuh baunya atau wanginya itu disukai oleh malaikat dan dibenci oleh jin. Selain ini juga nih bisa juga ada yang kita konsumsi, yaitu berupa madu yang sudah diruqyah, dan ini tuh untuk apa ya, banyak khasiat, banyak pokoknya dalam tubuh kita sihir-sihirnya, sehingga pemirsa di rumah juga untuk mendukung ruqyahnya semakin bekerja maksimal yaitu menggunakan herbal-herbal yang ada di sini dan masih banyak lagi nih lainnya ya. Nah belinya kemana? Tenang aja pemirsa di rumah, mudah banget. Kan tadi Pak Ustadz bilang ya,
perkembangan teknologi makin canggih. Makin dalam canggih, produk iya juga benar. makin Iya. canggih dan Iya, makin iya. mudah ya. Itu kan hubungi nomor 0895 4234 6142. Waduh, langsung dicek. Langsung Ayo aja. juga. Ya benar-benar. Nah setelah ini kita akan ngapain nih Tiara? Biar pemirsa menyiapkan mungkin. Iya, Tiara. di spoiler betul. dulu. Jadi ya. ini karena kita mau melakukan ruqyah secara apa ya? Aman, itu. Bukan online ya, apa Iya, ya? sebenarnya kayak Yes. dibantu melalui perantara Dibantu, ya. iya ada betul. Nah, perantaranya, jadi iya. pemirsa di rumah bisa sediakan Mm-mm. air 1 galon dan juga tadi minyak kasturinya, minyak wangi kasturinya Iya, ya. jika sudah Jadi ada. gimana Tapi nih? kalau belum punya ya di order dong. Iya, Betul masa nggak banget. make-make Iya, ya, benar-benar. nggak Kalau gitu lengkap. kita langsung istirahat dulu aja. Siap, Karena setelah ini kita siap. akan membacakan doa dan jangan lupa 1 galon airnya Iya. dipersiapkan. Betul. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.